Selamat datang di Dongeng Tanah Jawa. Mari menggambar. Dongeng Tanah Jawa dengan judul Cindelaras. Raden Putra adalah raja kerajaan Jenggala. Ia didampingi seorang permaisuri yang baik hati dan seorang selir yang cantik jelita. Namun, selir itu memiliki sifat iri dan dengki terhadap sang permaisuri. Ia ingin menyingkirkan permaisuri dengan merencanakan sesuatu yang buruk. Akhirnya, selir Baginda bekerja sama dengan seorang tabib istana. Ia berpura-pura sakit parah. Tabib istana pun segera dipanggil. Sang tabib mengatakan bahwa permaisuri telah menaruh racun dalam minuman selir. Mendengar itu, Baginda sangat murka dan segera memerintahkan patihnya untuk membawa permaisuri ke hutan. Sang patih pun segera membawa permaisuri itu ke hutan belantara. Tapi patih yang bijak itu tidak mau membunuhnya. Rupanya, sang patih sudah mengetahui kejahatan selir Baginda. Apalagi saat itu permaisuri sedang mengandung bayi dari Raden Putra. Sang patih pun memberitahu kepada permaisuri agar tidak perlu khawatir. Maka, untuk mengelabui raja, sang patih melumuri pedangnya dengan darah kelinci yang ia tangkap. Sang raja pun merasa puas ketika mendengar laporan sang patih yang telah berhasil membunuh permaisuri. Setelah beberapa bulan berada di hutan, lahirlah anak dari sang permaisuri. Bayi itu kemudian diberi nama Cindelaras. Sejak kecil, ia sudah berteman dengan binatang penghuni hutan. Hingga akhirnya, ia tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan tampan. Suatu hari, ketika sedang asyik bermain, seekor Raja Wali tiba-tiba menjatuhkan sebutir telur. Setelah 3 minggu, telur itu akhirnya menetas dan keluarlah seekor anak ayam. Cindelaras memelihara anak ayamnya dengan rajin, hingga anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang bagus dan kuat. Tapi ada satu keanehan. Bunyi kokok ayam jantan itu sungguh menakjubkan. Tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah rimba, atap daun kelapa. Ayahnya Raden Putra. Cindelaras sangat takjub mendengar kokok ayamnya dan segera memperlihatkannya pada ibunya. Lalu, ibu Cindelaras menceritakan asal-usul mengapa mereka sampai di hutan. Mendengar cerita ibunya, Cindelaras bertekad untuk pergi ke istana dan membeberkan kejahatan selir Baginda. Setelah mendapat izin dari sang ibu, Cindelaras pergi ke istana dengan ditemani ayam jantannya. Dalam perjalanan, Cindelaras melihat beberapa orang yang sedang menyabung ayam. Mereka kemudian mengajak Cindelaras untuk memperadukan ayam miliknya. Cindelaras pun akhirnya menyetujui permintaan para penyabung ayam. Raden Putra yang mendengar itu kemudian menyuruh prajuritnya untuk mengundang Cindelaras. Cindelaras dengan santun menerima tawaran Raden Putra. Raden Putra kemudian mengajak Cindelaras bertaruh dengan satu syarat. Jika ayam Cindelaras kalah, maka Cindelaras harus bersedia kepalanya untuk dipancung. Namun, jika ayamnya menang, maka setengah kekayaan Raden Putra akan menjadi milik Cindelaras. 2 ekor ayam itu bertarung dengan gagah berani. Dalam waktu singkat, ayam Cindelaras berhasil menaklukkan ayam Raden Putra.
Para penonton bersorak-sorai mengeluh-elukan Cendelaras dan ayamnya. Raden Putra pun mengaku kalah dan harus menepati janjinya. Namun, sang raja masih tetap penasaran dengan sosok Cendelaras yang sebenarnya. "Siapakah kau sebenarnya, anak muda?" tanya Raden Putra. Cendelaras segera membungkuk seperti membisikkan sesuatu pada ayamnya. Tidak berapa lama, kemudian ayamnya segera berbunyi. "Tuanku Cendelaras, rumahnya di tengah rimba atau padan kelapa. Ayahnya Raden Putra." Ayam jantan itu berkokok berulang-ulang. Raden Putra pun terperanjat mendengar kokok ayam Cendelaras. Bersamaan dengan itu, sang patih segera menghadap dan menceritakan semua peristiwa yang sebenarnya terjadi. Mendengar sang patih bercerita, Raden Putra mengaku telah melakukan kesalahan. Raden Putra kemudian memberikan hukuman dengan membuang sihirnya itu ke hutan. Raden Putra segera memeluk anaknya dan meminta maaf atas kesalahannya. Setelah itu, Raden Putra dan prajuritnya segera menjemput Permaisuri ke hutan. Akhirnya, Raden Putra, Permaisuri, dan Cendelaras dapat berkumpul kembali. Setelah Raden Putra meninggal dunia, Cendelaras menggantikan kedudukan ayahnya. Ia memerintah negerinya dengan adil dan bijaksana. Jadi, pesan moral dari kisah Cendelaras ini, meski orang telah berbuat jahat kepada kita, tidak seharusnya kita membalas perbuatannya. Sebab kebenaran pada akhirnya akan selalu menang.